zaman-zaman dulu tuh masih ada ini kan, muasabah tuh kalau muasabah. Oh ya nangis-nangisan ya? Yang bayangkan. Ingat bayangkan orang tua pernah tuh. kamu. Gua pakai Kamu di depan pulang dari rumah. bendera Iya, gitu-gitu. kuning. Bapaknya masuk Golkar. Ya. Gue pernah ini parah banget sih. Lu tahu gak sih penguin-penguinan yang kalau ditonjok Tahu. Iya, balon. Lu Ya. tahu gue ngancem mak gue bilang beliin gak penguin-penguinan. Kalau enggak apa? Lu tahu apa? Gue mau nusuk badan gue nak. Ya Allah. Udah self harm dari kecil. Welcome back to PPK. Podcast Pulang Kantor. Yeay. Tepuk tangan dong, meriah. Kikikikikikiu. Ya aneh. Hari lagi sepi banget di kantor ya. Not my type. You're not her type. Gue juga gak menjadi tipe lo. Udah kalian kan abang ade Oh ya, dia. kakak. Oh ya kita sekarang edisinya adalah brother and sister. Yes, this is my brother. Yes. No. No. I don't want. Jahat ya. Gak ada yang mau jadi ada dia. Ada. Kak, lanjut kak. Adik gue mau. Jadi tadi tuh mau bahas apa sih? Dia selalu ngomong itu loh kak. Enggak anjir. Iya, Enggak. selalu. Ayo. Enggak. Oke, kita bahas ke topik. Kita bakal ngebahas tentang masa lalu sedikit nih. Masalah statue. Oh bukan masa lalu ternyata liriknya ya. Statue, statue, statue. Ini jadi masa lalu. Udah kayak itu lu. Ya, ada Nona Ambon di sini. Ada Nona Ambion. Apa nih? Mau bahas itu, gue bilang mau ngebahas tentang apa namanya masa lalu. Ois masa lalu. Kalau dari masa lalu kalian nih, kira-kira pertanyaannya bukan kayak apa yang pengen lu rubah. Kan kalau pengen lu rubah sebenarnya kalau lu nggak ngejalanin semua perjalanan hidup lu nih sampai sekarang, kan nggak bakal jadi lu nih kalau ada yang lu nggak bakal jadi diri lu sekarang kalau misalkan ada yang lu rubah. Iya iya. Tapi apa yang pengen lu inginkan gitu? Apa tau pengen lu lakuin di masa lalu yang nggak kesampaian di masa lalu? Sebelum masuk situ, sebenarnya gue orangnya nggak pernah lihat ke belakang gitu sih. Gue nggak pernah ngeliat ke masa lalu gitu. Tai banget, tai. Tapi jujur gue gak inget lagi apa yang harus diubah di masa lalu gue. Soalnya cara short term memory. Pikunan ya. Kayak ikan ini Mas Kopi. Ikan Dori. Just keep swimming. Kayak Lupa gak dia. inget Ikan masa mas kecil koki. gue gimana. Dia nggak ingat masa kecilnya Nah. gimana. Jadi dia nggak tahu apa yang mau dirubah Iya, gitu gue bang. tahu. Gue denger, gue nggak budak. Berat orang ini aja masa lalu yang pengen lu ubah. Nggak harus kecil, Kan SMP, dia SMA. lupa. Mas lupa banget Pokoknya lu. dia inget kalau pokoknya udah yang gede. yang dia inget cuma today. Goblok. Meja baru Today nih. and tomorrow ya. Just today. Just today. Yesterday dia udah lupa. Kapan lu terakhir? Kalau gitu Makan. kapan lu terakhir inget masa kecil lu? Oh, Yang terakhir kali lu inget Gue di inget, umur gue berapa? inget. Tapi gak tahu di umur berapa. Tapi kejadiannya. Tapi ini penyesalan. Enggak sih. Enggak maksudnya memori. Banyak nanya Dia lo ya. makanya posting dulu Bar. Tahu. sorry guys, dia, Kebanyakan akun, dia sorry. overwhelmed. Maksud gua kapan masa paling lama lu nih, lu sejauh mana sampai lu bisa inget gitu loh. Sebenarnya kalau gue Mm-mm. lumayan inget masa kecil gue, tapi yang nggak kayak yang kayak balita gitu, gue nggak inget ya. Mm-mm. Kayak yang mungkin SD. SD Iya, gue iya, inget oke. gitu. Iya, Kayak gue inget, TK gue gue masih inget pas sih. gue main-main Inget gitu, sih. pas gue main-main kecil, misalnya pas gue dijailin kakak gue gitu, gue ditinggalin di rumah sendiri, itu gue inget banget. Gue masih inget. Karena berkesan mungkin ya. Atau kejadian Oh, yang iya. jadi Pokoknya berkesan. ngebuat kadang tuh kejadian masa kecil yang bikin lu jadi takut di sekarang gitu, jadi trauma. Oh, Kayak lu secara nggak gak sadar itu jadi trauma buat lo gitu ya. Kayak lu dari kecil misalkan ditinggal sendirian sama kakak lu sama orang tua lu. Terus lu jadi Bener. takut sendirian gitu Bener. loh. Ya kan? Itu gue gitu sih. Nah, itu kan jadi trauma kan. Jadinya lu inget banget masa Gue kecil ditemenin itu. 300 genderuwo di sini. Maksudnya apa sih anjir? Lu gak paham? Don't Iya go. paham. Maksudnya kenapa apa buah sama genderuwo? Aduh anjing. Makanya posting. Otak lu di mana sih? Di HP. Di HP. Lanjut. Iya, gue inget sih. Beberapa gue jadi Oh inget. sekarang tiba-tiba inget gitu. Iya, iya. Langsung inget ya. Tiba-tiba Langsung inget ya. Tapi yang tadi lu bilang bener. Dulu gue sering, dulu kan rumah gue kan bukan di Depok ya.
Masih alergi di Jaksel. Lu alergi Jakselnya Jaksel? tapi Jagakarsa gitu ya. Perbatasan Cilandak. anjing. Pokoknya dulu gue Kemarin gue makan Cilandak sate Taichan. Lu makan cilandak Udah, di stop. sate Taichan. Gimana sih? Jadi waktu dulu gue inget banget. Dulu tuh gue masih kecil, masih SD, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD kali ya. Terus gue suka ditinggalin bener, bokap nyokap gue kerja. Terus kakak gue pada lesnya tuh pada malam. Dan gue masih belum ada kegiatan apa-apa. Gue cuma kayak sekolah, ngaji, main gitu. Jadi pokoknya malam-malam gue nggak ada teman. Bener-bener malam yang literally dari sore sampai ke malam. Gue lupa, mungkin malamnya jam 7 jam 8 ya. Terus gue bener-bener selalu inget ini banget karena menurut gue itu momen gue selalu ketakutan gitu loh. Jadi Setan. enggak, gue dulu tuh lumayan penakut kan karena rumah gue lebar yang kayak nggak banyak sekat gitu loh. Jadi segala penjuru rumah bisa kelihatan dari sudut Oh, manapun iya. gitu. Jadi kayak kalau gue di mana tuh pasti gue bisa ngelihat rumah gue Kayak lu di gitu. ruang tamu tuh bisa Berarti ngeliat benar, dapur. di rumah memanjang ya? Enggak, iya melebar dan memanjang, lebar gitu loh, lebar banget. Nah, terus habis itu kenapa kalian? Apa anjing? Ada yang Lu ketawa? salah. Dia gitu. Gak ketawa doang gua. Oh pasti dia mau bilang tuti. Lo gak percaya sama omongan gue. Tukang tipu. Gak usah bawa-bawa deh. Trauma lu terus? itu. Tukang tilang. Nah terus Jadi polisi. karena gue takut, itu gak gue ngapain? Gue selalu di depan rumah bener-bener dari sore sampai malam. Kelas 2 SD ya, nungguin di depan pagar. Terus gue kayak berdiri doang di depan pagar. Terus gue celingak-celinguk kapan nyokap gue pulang, kapan kakak gue pulang. Kayak gitu gue bener celingak-celinguk. Terus di depan rumah gue tuh ada tetangga yang suka nongkrong sampai malam. Dia sampai apal kalau gue tuh selalu berdiri di pagar. Kadang-kadang gue berdiri di samping tiang listrik gitu. Waduh, karena gue serem takut. banget ya. Karena gue takut, gue takut sendirian. Dan gue berpikir setidaknya kalau misalnya gue di luar, gue ada tetangga yang suka nongkrong gitu. Gue bisa Iya, ngeliat iya. nih ada manusia gitu. Kalau gue di rumah kan lu bayangin aja kelas 2 SD sendirian di rumah. Bener-bener sendirian. Terus ya udah, terus di situ gue selalu ngerasa kayak gue takut. Gue bahkan gue ngerasanya ya kayak gue kan SD, tapi gue berpikir kayak kok gue ditinggal ya sendirian gitu. Kok semua orang punya kesibukannya masing-masing ya gitu. Kok nggak ada yang mikirin aku ya gitu-gitu gitu. Maksudnya kayak gue merasakan kesepian itu gitu. Terus gue nggak tahu sih, itu mungkin nggak jadi trauma buat gue ya, tapi menurut gue jadi orang yang nggak suka kemana-mana sendiri. Ya sampai lu Jangan so tau tentang hidup saya. Lu ngomong apa lu? Kayaknya kalau lu berdiri di tiang listrik itu orang malah takut sama lu dah. Enggak, dia malah berdiri. orang Oh, iya. takut sama dia. Rumah lu Dia ke tiang listrik berdiri. jauh. Cuma Apa kayak beda dua rumah, depan-depanan? beda 2 rumah. Oh. Dan rumah gue lumayan gimana yang lebar gitu loh, lebar 2 rumah jadi 1. Jadi Oh, kayak iya, iya. jadi kayak buat anak SD kecil tuh Terlalu besar. lumayan bikin takut gitu loh. dia berdiri depan pagar aja, terus ada orang yang misalkan nggak tahu naik motor, takut gua ada anak kecil depan. Iya makanya. Celingak-celingak Lu berdiri depan situ pagar. setiap hari. Iya, gue kadang-kadang Berapa jam? duduk. Ya bayangin aja dari dari sore ya kadang-kadang duduk jongkok, kayak udah duduk aja, duduk di aspal gitu Lu nggak gitu ada, depan maksudnya pagar. nggak? Gua tuh sempet, maksudnya adalah misalkan tante gua atau apa tuh jadinya yang jagain gua gitu. Kayak mbak jadi enggak. mbak. Jadi Mbak. gini, semua saudara gua ada di Depok. Itu kenapa gue pindah ke Depok. Dulu rumah gue di Tangerang. Gak ada sama sekali saudara gua di Tangerang. Terus emang sebenarnya gue deket sama tetangga gue, tapi ibu gue nggak pernah menitipkan gue ke tetangga gue gitu karena ibu gue punya prinsip yang nggak akan mau merepotkan orang. Iya, Jadi iya. gue dibiarin, udah nih anak gue tersiksa aja. Cuman kasihan Bercanda, aja ibu. sih. Bercanda. Bohong. Astagfirullah. Terus gimana rasanya tinggal Bang di Soki Depok? boleh diikat nggak? Enggak lah. Tadi. Terus Gua gimana? bercanda loh itu ya. Gimana? Orang saya tinggal di Depok kayak asik sih daripada di Bekasi. Untung Iya, gue gak memilih di Bekasi menurut gue Ada gitu kayak tung Iya, sehu. walaupun kayak banyak mitos-mitos dan legenda yang muncul dari situ, tapi menurut gue tumbuh dengan itu sangat bersyukur. I'm grateful for that. Man, Oh, gua. Itu kan berarti lu inget paling lama itu kejadian. Lu TK nggak inget? Gue inget bener-bener inget detail banget TK-TK. Lah iya ya, gue ada yang lebih lama lagi. Iya, lu paling lama TK. SD. Nggak, Gue gue kira TK gue. SMA, anjing pendek banget SD, ingat. SD. Wah, short Gua term memory. kayak Kebanyakan ngocok sih lu. nggak tahu kenapa gue ingetnya cuma bagian SD sih. Kayak gue ingat gue ke setiap pesantren pulang. Pesantren. Kilat. Oh, anjing, bukan gua kira itu nggak bisa SD disebut pesantren. Sorry.
belum Pesantren di mana selesai. lo? Pesantren kilat kalau gue Goncor. habis pesantren kilat terus gue aus, gue minum, gue bilang mbak gue, diam jangan bilangin bunda Aral aus, gue bilangin. Terus gue minum, minumnya dibikinin lagi sama dia. Itu puasa. Tetap lagi puasa. Iya, kan Kan pesantren kilat kan Maksud adanya gue kan puasa. nggak ada yang kayak bikin trauma, nggak tahu mungkin gue tidak menyadari kali ya. Tapi yang gue ingat dulu gue suka mukulin kakak gue. Oh, itu traumanya bukan di lu, di kakak lu. Priuk. Iya, Wajar priuk. jadi dulu gue kan ngontrak gitu sama keluarga gue sebelum gue di rumah yang sekarang. Nah terus jadi setiap kita pergi ke kontrak, setiap kayak sore-sore itu gue selalu mukulin kakak gue pakai sapu lidi. Itu out of nowhere ya. Iya kayak gak ada Gak ada konteks. alasan. Kayak gue sebel aja sama dia, gue pukulin pakai sapu lidi. Emang iseng aja. Enggak, tapi iseng dendam gitu loh kak. Berarti kakak lu pernah ngelakuin sesuatu hal ke lu? Ya mungkin, tapi gue nggak inget. Nggak inget. Tapi gue di sekarang gue nggak inget. Tapi yang gue inget cuman gue mukulin kakak gue karena gue sebel sama dia. Kayak itu doang. Terus Gue tanya sama lagi aja. gue pernah ini parah banget sih. Lu tahu gak sih penguin-penguinan yang kalau ditonjok Tahu. di Iya, balon-balon. Lu tahu gue ngancem mak gue bilang beliin gak penguin-penguinan. Kalau enggak apa? Lu tahu apa? Gue mau nusuk badan gue nak. Ya Allah. Udah self harm dari kecil. Terus setelah gue pikir-pikir apaan sih? Aneh Lu banget. belajar dari Gua mana, belajar dari Cil? mana? Iya, Gue pikir iya. lu nendang pintu kayak minta aerok. Iya minta aerok gak dikasih nendang pintu anjing. Gue kayak nih apa nih ya gitu bakal nyakitin diri gue gitu. Terus tapi dibeliin. Dibeliin penguin-penguinan. Terus kata gue apaan Daripada lu sih? mati. Terus gue nggak pernah, gue kayak kan ngaji gue cuma beda berapa rumah gitu kan sama masjid. Terus setiap gue mau ngaji gue selalu nelfon sama gue, nggak mau ngaji kalau nggak ada uang jajan. Wah, dari dulu suka mengancam. Transaksional ya anaknya. Terus kata Harus gue, ada duit. "Ih, anjir banget ya masa kecil gue, ternyata kayaknya yang trauma keluarga gue sih bukan. Terus lu ngerasa Bener-bener bersalah bang. gak? Iya bersalah. Oke kita sih. sudah datang. Kakak gue ibu dari Ciara gitu. Kakak gue yang gue pukulin gak sih, dia Kakak sih lu lebih bener-bener. Pantes lu sayang banget sama kakak lu Iya sekarang ya. bener, gue sayang banget soalnya dia baik banget orangnya. Iyalah Netflix Spotify dibayarin. Spotify dibayarin, Netflix dibayarin, dibayarin. Hidup lu ya? Hidup ya. dipukulin diem aja, digangguin setiap dia pulang dari kosan dia diem aja. Kalau gua Itu nggak ada- antara dia sayang sama lu apa dia kakaknya takut dia yang sama trauma lu? bener. Iya kan Kakaknya yang trauma Gue kayak. takutnya dipukulin lagi, gue biayain aja hidupnya. Coba Kayaknya- nanti kayaknya- kakaknya silahkan komen di bawah ya. Kalau lu El, Kayaknya sih. Apa? paling lama Kayak TK sih. apa kejadian lu maksudnya di TK itu lu banyak kejadian yang lu ingat atau anjing cuman sepotong-sepotong lagi? Potong-potong doang, gak banyak yang gue inget. Cuman kalau misalkan dibilang masa lalu apa yang pengen lu ubah ya, kan topik besarnya itu kan sekarang. Pengen lu ulang bukan lu Pengen lu ulang. Kenapa lu? pengen ya Yang gue ngeliat lu yang lu anjing. pengen lakukan. Apa yang gue lakukan? Bingung juga ya. Maksud gue kayak gue tidak menyalahkan keadaan yang Sekarang. Sudah ada. gitu. Gue adalah diri gue yang apa yang masa lalu gue lakukan gitu. Nah cuman ada beberapa hal yang kayaknya gue harus lakuin itu. Siapa tahu sekarang beda gitu. Paham nggak? Iya, paham, Make it paham. better gitu loh. Soalnya dulu lu kriminal kan. Dulu dia pernah di penjara. Mulutnya Pas TK. anjing. Nice dream. Nice dream. Iya Pak, di tempat yang penjara-penjaraan mainan. Iya. Enggak goblok. Sorry. Ya kayak ada beberapa advice dari emak gue yang ya udah gue cuekin, gak gue dengerin gitu. Tapi pas dewasa lu mikir itu ada benernya juga gitu. Lu butuh itu. Ternyata apa ya, penyesalannya nggak dengerin kata orang tua. Dan sekarang lu menyesal. Apa contoh penyesalan? Nggak tahu, gue Iya. lupa. Apa contoh kalimat penyesalan yang Oh, lu nggak yang inget. lu lakuin tapi lu nggak lu lakuin terus lu nyesel, apa contohnya? Contoh apa nih? Ya itu Maksudnya hal dari yang lu nyokap nyeselin lu. dan lu realize sekarang kayak Iya. ih coba aja gue enggak melakukan ya? itu dulu. Dari sesimpel belajar gitu doang. Oh, berarti lu sekarang sadar anjir gue bodoh karena gue gak Enggak anjing. Sekarang kita datangkan Siapa tahu kalau- ibu tuh file. Siapa tahu kalau gue belajar dulu maksudnya serajin itu. Mungkin lu jadi Bill Gates sekarang. Aduh dibelokin mulu kontol. Jorok. Tolong Terus. Ya udah, pada akhirnya gue juga cuman mikir kalau misalkan gue dulu dengerin apa kata nyokap gue mungkin better dari sekarang gitu. Berarti sesimpel kayak belajar juga Iya, gitu ya. Oh iya. Tapi lu dulu berarti orangnya yang sama sekali nggak belajar. Maksudnya kayak Ya, kan kayak ada orang yang dia emang nggak belajar. Maksudnya dia belajar ya udah mata pelajaran kayak biasa aja dia ikutin. Terus ketika ujian dia baru tuh belajar ngulang. Ngerti. Ada juga orang yang ya udah gua sekolah aja kayak biasa. Habis itu gua ujian ya udah gua nggak belajar juga gitu. Nah gue gue tuh dulu pas bocah emang rada malas belajar kan. Nah akhirnya
pas ujian doang gue belajarnya, digembar-gembornya pas ujian gitu. Makanya dulu Jadi yang sistem kebut semalam gitu iya ya. sistem kebut semalam Tapi gitu. gue juga gitu sih ya. Jadi lu apalin untuk besok Iya, gitu kan. Bahkan PR masih nyontek gitu-gitu, nggak ngerjain PR gitu-gitu. Dari hal sekecil itu kan bisa berimpact ke sekarang kan. Gitu sih kalau gue. Kalau lu Lu bang, banyak dia penyesalan. penyesalan lu? Kalau penyesalan mah nggak ada lah. Maksudnya kayaknya nggak harus ada yang disesalin dah. Bener kata Fael tadi gitu. Cuman kalau ada yang pengen gua ulang atau pengen gua lakukan, kayak gua tuh pengen pengen muas-muasin diri di SMP dan SMA sih. Karena gua ngerasa kan zaman waktu itu kan masih kayak menemukan jati diri lu ya. Nah lu sadar gak sih ketika lu kecil, lu tuh mau jadi orang dewasa karena lu ngerasa bebas. Tapi ketika lu jadi orang dewasa, anjir hidup monoton lagi, tinggal gini-gini doang nih sampai mati gitu. Tinggal kerja Dan ternyata dewasa nggak sebebas itu ya. Iya, dan ternyata dewasa juga nggak sebebas itu. Ada tanggung jawab, Lebih berat malah. lebih berat. Malah kita malah pengen jadi anak kecil lagi ya. Iya, nah itu yang gue pengen lakuin ya. Gue pengen kalau misalkan kan anak zaman sekarang nih, anak zaman sekarang tuh kayak adik gue lah. Gue tuh ngelihat adik gue di rumah main HP aja. Misalkan main HP di rumah doang, apa segala macem. Itu gue kayak anjir. Gue dulu tuh nggak pengen kayak gitu loh. Kalau gue bisa ngulang jadi adik gue yang sekarang tuh gue malah pengen bodo amat tuh gue main bola di lapangan, kaki gue kapalan dari jam 12 sampai jam 6 sampai jam 9 malam juga ayo gitu. Gitu loh. Jadi pengen ngelakuin hal-hal yang kayak gitu aja sih. Banyak bersosialisasi. Lebih bebas bermain gak sih Iya, contohnya jadi ya? lebih bebas bermain. Explore bermain apapun aja itu. sih. Ngerti. Kayak lah sekarang gue punya nih. Gue bersyukur alhamdulillah ya, kayak maksudnya gue punya PS4 ada, komputer ada, terus ada lah yang gue pengen tuh ada. Tapi waktunya sekarang yang nggak ada. Dulu waktunya nggak ada. Uangnya nggak ada. Waktunya ada, Iya, tenaganya ada. waktunya ada. Uangnya nggak ada. Tapi si ininya apa namanya kayak yang gue pengennya tuh nggak ada, terbatas Iya, lah. ngerti, Karena bokap gue dulu beliin gue PS1 juga, PS2 juga. Nah ketika gue mainin PS2, gue tuh ngelihat temen gue punya PS3, gue pengen punya Punya, PS3. Kenapa gue nggak puas-puasin? Maksudnya nggak gue puas-puasin tuh gue ya udah mainin aja PS2 daripada gue nggak punya sama sekali gitu. Itu sih, jadi apa ya yang pengen gue lakuin tuh itu, sama ya benar kata Fire, nurutin. Maksudnya ada beberapa kata yang gue dengerin orang tua gue sih. Karena karena kan gue SMP tuh mondok ceritanya. Cie. Pondok pesantren nih. Oh, kelihatan sih. Hal yang cerita ini ya, meluk pocong. Sama nggak jadi. Sama. Gue mondok tuh iya. 1,5 tahun. Lama juga ya. Bentar Enggak ya? sebentar lah. Itu sebentar hitungannya. Nah Mondok SMP kan lu? SMP Harus 3 tahun kan? harusnya 3 tahun. Iya sama kayak SMP biasa kan? Harusnya 3 tahun. Iya kan kayak sekolah biasa Ci. Kayak sekolah biasa harusnya sampai 3 tahun lulus 3 kan? tahun. Gua tuh udah bilang ke nyokap kalau misalkan emang gue betah, Terusin. gue mau nerusin terus sampai terus. Cuman kalau misalkan emang gue di SMA minta pindah, gue mau pindah. Nah, gue kan SMP mondok terus pindah ke SMP Islam juga. Gue di SMP Islam malah minta enggak, gue nggak mau SMA-nya Islam lagi, atau ketemunya tuh gue mau cari pandangan lain gitu loh. Makanya gue cari SMA swasta yang ya Bisa bergaul bebas gitulah, ya. nggak terlalu agamis. Cuman gue nyesel, gue kenapa nggak SMA-nya ya udah nggak apa-apa gue bebas, tapi SMP-nya gue selesain di pondok. Oh ngerti. Karena menurut gue bukan yang gimana, tapi gue tahu sedikit tentang agama tuh kuat gitu. Maksudnya Sepenting itu. cuman ngejalaninnya karena gua nggak punya habit, nggak punya kebiasaan itu. Kayak misalkan kayak sekarang ya gua akuin lah sholat gua masih bolong-bolong misalkan ya. Emang masih bolong-bolong sih, bukan misalkan. Gak apa-apa Kak, biar rutin baik sedikit. Kepek. Sholat gua bolong-bolong nih. Tapi gua tuh tahu kalau ditanya, "Kok lu nggak sholat? Kok lu ini?" Misalkan ada orang yang nggak tahu terus nanya ke gua, "Kenapa sih sholat wajib?" Iya, karena sholat tuh gini-gini. Gue bahkan tahu kenapa gerakannya itu Kayak gitu. Tuh gue bisa, maksudnya gue bisa tahu kayak enggak tahu lu dengan ruku sujud aja tuh lu bisa ngalirin peredaran darah Iya, lebih iya, bagus iya. gitu-gitulah.
Jadi manfaatnya tuh bukan cuman soal beribadah Beragama doang. ibadahnya. Ada kesehatan juga. Jadi gue tau lah pengetahuan itu gitu. Tapi karena base-nya nggak terlalu kuat, kayak gue ngerasanya cuma 1 tahun setengah doang di pondok, jadinya malah nggak jadi habit gitu. Ngerti. Penyerahan gue itu doang sih. Jadi cuma ilmu doang di lu tapi lu nggak menerapkannya gitu. Iya. Tidak bisa mengimplementasikannya. Karena mungkin iman lu belum sekuat itu gitu karena Iman baru- gue ngerasa iman gue kayaknya cukup kuat sih. Cuman nggak bisa apa namanya tadi mengimplementasikannya. implementasikan dan nggak bisa konsisten. Iya, kayak Iya, gitu. iya, Itu iya, doang iya. sih. Nggak Kalau bisa diterapkan. Dan itu lumayan lu sesali sekarang. iyalah. Pasti gak sih? anjir, Karena kan agama. Iya benar. Iya benar, maksudnya gue bertanya Oh aja sih. sorry. Sorry ya. Tidak menghakimi. Ngikutin obrolan dari tadi ya. Ngikutin obrolan dari tadi ya. dia Parah, kemana sih? parah, Dia parah. kemana sih? gitu? Kak di sini. Ada orang ngomong gak disim. Terus Itu sih jadi anjir lah kenapa gue pengen ngelakuin kayaknya separah-parahnya kejadian gue di pondok pesantren saat itu harusnya gue memilih untuk lanjut aja lanjut sih. aja. Oh ngerti. Soalnya gue keluarnya anjing pak. Lo 1,5 tahun kok bisa? Maksudnya kok 1,5 doang sih? Karena Nah, udah nggak gara-gara- betah. Nggak betahnya doang. Iya nggak betahnya tuh Oh. gue awalnya nih gue 1,5 tahun kan, terus udah naik ke kelas 2 udah lewatin semester 1 udah mau ke semester 2 kan. Nah gue tuh pondoknya nggak pisah tapi kelasnya tuh nyampur sama Nyampur. cewek gitu kan. Nah jadi kelasnya tuh ada yang di areanya pria, ada yang di areanya cewek. Jadi kita tuh harus baris gitu loh sebelum masuk kelas. Gue lagi nggak ngapa-ngapain, gue lagi bener-bener nggak ngapa-ngapain, gue cuman baris doang. Nah orang belakang gue atau depan gue nggak tahu dia tuh nge-catcallingin lah istilahnya. Catcalling lu. Catcalling Apa orang lain? Orang lain. cewek yang lagi Cewek. jalan baris. lu Gue kayak nggak suka. digangguin. Anjir. Gini Raffi. Bebek. Hai Ah, bebek. itu gue gak betah banget sih. Baby. Itu Mas Hari juga cabut anjing. Nah terus udah gitu gara-gara itu akhirnya gue dipanggil lah sama kalau di sana tuh kakak kelas 12 SMA kelas 3-nya itu tuh kayak ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagian ibadah, ada bagian kamar, ada bagian keamanan gitu-gitu. Gue dipanggil gara-gara ngapain lu goda-godain cewek gini-gini. Nah, terus Lah gue bilang gue nggak godain cewek, gue bilang gitu. Gue ngapain, orang gue cuman baris diem gini-gini, salah lihat kali, gue bilang gitu kan. Enggak kok lu berapa segala macam. Nah udah gitu pokoknya cekcok lah gue di kamarnya. Nggak lama tangannya melayang lah di kamarnya dia tuh. Iya. Bek, nah gue kayak apaan sih. Dia udah main tangan gitu kan. Gue bales segala macam. Tiba-tiba 2 orang temennya Oh, dateng. videoin. Enggak dateng kan gak boleh Oh, iya, bawa sorry. HP di Iya. pondok. Lu lupa ya ini lagi cerita di mana ya? Nah, terus Pondok Indah. Abis itu gue direjeng. Jirjeng apa? Maksudnya dipegangin. Bahasa apa sih? Bahasa yang kayak kita tahu Ya tuh, maksudnya Bang. gue dipegangin lah. Terus gue dipukulin. Oh 2 gitu ya. Iya kiri tangan kan? gue tuh Iya, ditahan. Terus gue dipukulin. Baliklah gue ke kamar. Nah kakak kamar gue itu abis kena hukuman. Jadi kan di sana dibotakin kan. Nah gue tuh kakak kamar gue tuh yang ngejagain di kamar gue tuh istilahnya jagoan lah. Jagoan di kelasnya lah. Maksudnya lumayan ditakutin lah sama Lumayan takutin, temen-temennya. iya. Ya, Ditanya gue kenapa lu gini-gini. Gue awalnya diiniin tuh kayak tolol lu, bukan yang ngelawan gini-gini segala macam. Terus gue bilang, lah gue ngelawan bang, cuman emang gue dipegangin belum segala macam. Malam itu juga disamperin. Si orangnya itu Orang yang yang mukul Iya. itu. Nah, pokoknya tuh ini berkelanjutan selama 1 bulan. Dia kena Oke. terus. Anjir. Iya, guanya diincar terus. Dia diincar terus. Oke, oke. Jadi- Jadi Bikin lo masih nggak belum betah. masih Iya, belum jadi- kayak belum Jadi masih gedek gitu ya? Iya, terus kayak dia si orang itu dipukulin tuh. Bayangin 3 orang lawan 1 orang. Dia dipukulin, terus iya nggak ini lagi. Nah, seminggu depannya kakak kamar gue tuh diganti karena masa hukumannya dia udah selesai. Kamar tuh apa sih? Kakak kamar tuh jadi di kamar gue kan kelas 11 gue doang nih. Ada kakak. Kelas 10 doang.
Nah jadi ada yang kelas 12 satu orang yang ngejagain kamar itu. Mentor Oke, cenah. mentor gitu. Ah, elah bahasa lu bahasa Lu juga pesantren. ngomongin kakak kamar sih. Gue juga mikir kakak kamar apa maksudnya? Nyebutnya itu. Mentor. Jadi pokoknya itu yang bikin lo gak betah lah. Iya pokoknya udahlah. Gue diincar terus dipanggil terus bolak-balik dibukulin mukulin balik gitu-gitulah. Nah, sampai UFC lu. makanya gue ngerasa gue nggak tahu ya ini oknum pondok tuh pembuliannya lebih parah Parah ya. kadang. Karena bisa kapan aja gak sih dia Iya, ngebully. karena Iya. kan ya lu ada di satu tempat yang sama Iya. berhari-hari gitu loh. Nggak Nah pulang. iya dan pondok pesantren kan pasti santrinya banyak ya. Gua aja tuh waktu itu santrinya sampai 5.000 orang. Buset. 5.000 Pesantren mana sih lo? orang. Adalah Jangan-jangan Ya Kak. kan nanti tinggal disensor. Nyusahin aja tuh lagi. nyusahin aja lagi minum. Enggak apa kan? Ada Dong lirik. ntar habis ntar off the record gue Clue. Ah, Maunya inisial. Misalnya Enggak, D. lingkungannya aja. D D. dan Mogot. di pokoknya Banten lah. Wis, di Banten. Ini nyari ya. Pesantren D dari Banten. Terus Kak. Ya terus abis itu itu pesantren gua dulu tuh ada ustadz terkenal. Cari ustadz terkenal. Ustadz terkenal dulu. Orang terkenal di Banten. Nah terus udah gitu udah akhirnya bolak-balik sampai gue tuh di seluruh bagian keamanan nih. Gue di masjid pakai sejadah tuh muka gue ditepok-tepokin Anjir, gitu loh. diselepet sarung. Enggak Sejadah. sejadah. Jadi kayak gue Sejadah. jadi gue kayak lagi tidur. Terus sampai ke bagian ibadahnya tuh kalau lagi tidur di masjid kayak yang lain dibangunin biasa, gue tuh sampai dikeplak sama sejadah. Gue tuh sampai kayak gitu gara-gara kalau gue dengar orang-orang kata-kata mereka yang teman-teman gue yang kelas 12 juga. Terus dia bilang karena lu ngelawan, harusnya lu nggak usah ngelawan. Lah orang gue nggak salah, ngapain Iya. gue ini kan? Kalau diem doang gitu ya. Akhirnya gue bilang lah ke bokap gue kayaknya Rapli nggak betah gini-gini. Tapi gue nih bokap gue nggak tahu Nggak tahu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa gue nggak betahnya? Berarti abis ini ya Om. Berarti jatuhnya korban bully ya? Ya bisa dibilang gitu sih. Berarti menurut lo pesantren aman gak? Enggak. Gantung. Tapi Menurut gue Enggak, dah. menurut gue pesantren itu gue juga nggak lihat lingkungannya sih, karena banyak banget pesantren-pesantren modern yang sekarang itu bisa nggak terlalu pembuliannya tuh nggak terlalu parah lah. Gue tuh dulu udah masih jadul banget gitu loh. Oknum ya? Oknum kayak gitu Oknumnya lah. kebanyakan Apalagi gimana Bek? Bukan nah oknum itu namanya. dia. kalau semuanya aku. Enggak, masalah itu tuh digabung sama anak SMA gitu loh. Yang dimana anak SMA tuh udah jati dirinya mungkin Udah udah bebas Bebas. gitu kan. ya udah lumayan Pemikirannya tinggi juga, lah. Nah SMP tuh yang lu baru lulus SD. Iya, masih lugu-lugu. Masih cili banget. Iya masih lah, gitu. ini banget. Kalau Masih mentalnya cimit. nggak kuat sih gila sih. Itu lu pondok. SMP. SMP. Tapi udah jenggotan. Udah segini apa deh? Cina kan jadi. Oh Pajero. Ajero. Kita tebak-tebak. Udah cukup. Ntar aja. Tapi menurut Nah, gitu gue lah. sih kalau pesantren ataupun kayak asrama-asrama memungkinkan untuk bullyingnya lebih parah Iya, sih. bullying dan kayak ya lo tau lah. Iya, karena mungkin dia bisa aja kayak lu bersikap kayak cuman lu bersikap cuman lewat doang, tapi lu dipikir kayak ih tengil banget gayanya. Iya benar. Nah, iya. Even Di cuma sekolah kayak aja gitu kayak doang. gitu kan, Iya, apalagi iya. pesantren. Di sekolah kayak gitu ya, di sekolah aja berani orang kayak bisa gebukin juga berani gitu, apalagi di pesantren yang notabene lu juga malam ketemu gitu. Iya, Nah, lu iya. bisa. Lu bisa kapan aja. Iya, kapan aja ketemu dan Maksudnya lu tuh- berbulan-bulan di situ. Abis itu tuh gue udah ngadu ke Ustadz tuh nggak speak ngegubris up. juga. Oh iya. Iya. Tapi emang rata-rata gitu gak sih? Maksudnya kayak Tutup mata. iya kayak Ya, mungkin udahlah, itu paling pertengkaran anak-anak. Nah iya itu dia Oh, loh. Jadinya iya, iya. kayak diwajarin aja. Mungkin juga karena, anak-anak. mungkin karena saking banyaknya kali ya kak. Mungkin Nah, itu iya. terus-terusan menerus dan dia juga aduh gue capek deh kata Sina. Mungkin Oh, udahlah berdamai atas keluarga aja, kekeluargaan gitu. Gak seru banget. Damai mulu. Angkatan Acap ya. gue aja. Acap ya. Udahlah berantem aja lah gitu. Komeng. Acap ya. Pokoknya angkatan gue aja itu satu kelas itu 40 orang. Satu kelas itu 40 orang. Kelasnya itu dari 1A sampai 1R apa S gitu. buset. Hah, itu banyak banget sih Bang, kenapa gak PZ? Banyak juga.
Sumpah serius. Dan emang pesantrennya gede banget kok, gede segede itu lapangan bola Apa 2. sih apa emangnya nama pesantrennya? Adalah emang banyak, nggak cuma di gua doang, emang banyak juga yang Ngerasain. kayak misalkan dijenguk terus abis itu langsung Ditinggal. enggak, abis balik itu balik. makanan kan misalkan makanan buat stok sebulan dibawain susu sedus apa segala macam. Oh, gua tahu. Diambil-ambilin. Gue tahu ngerti. Tapi- Itu banyak tahu kayak gitu emang. Tapi gue nanya, tapi ini jadi luar konteks kita sih. Apa tuh? Kalau lu udah punya anak, lu akan merekomendasikan anak lu masuk pesantren apa enggak? Enggak. Gua Kayaknya enggak sih. Gua mungkin ya, tapi SMA kayaknya. Dengan pengalaman lu yang udah tahu kayak gitu. Gue mungkin tapi SMA. gue enggak lagi. Karena menurut gua Sama enggak juga. Gue juga enggak lagi. Karena menurut gua nggak salah sih, cuman pemikiran kayak ini anak lu bandel masukin pesantren aja itu nggak banget sih. Oh iya, Oh iya, malah kalau menurut misalkan gue makin bandel. Dan gua balikin lagi ke anak kayak kalau misalkan emang karena banyak banget pelajaran Banyak banget bro. Ini kita jadi ngomongin pesantren anjir. Kita ngomongin pesantren ini. Iya, jadi ngomongin pesantren. iya banyak banget kelamaan nih. pelajaran yang bisa diambil di sana sih. Oh iya, tapi kalau menurut gue belajar agama yang Masih di mana nggak aja? harus karena udah banyak sih pesantren yang misalnya mungkin nggak bully Pesantren gitu online. tapi ada hal lain gitu yang menyebar luas di pesantren itu gitu. Maaf Maaf, nggak iya, iya. maksudnya Iya, ini oknum ya, ini tapi oknum. kayak misalnya bisa jadi Au. ajaran agamanya yang sedikit menyimpang gitu atau kayak itu Ya, udah. paham. Ya. Tapi balik. gue bentar Lukas bentar. Tapi dulu gue pernah kepikiran lagi gue bilang sama gue Bunda masukin anak ke pesantren. Kenapa emang? gue pernah mau juga kok. Ngapain ya gue ya? Gak tau. Ah itu Gua juga masalah lu. pernah mau kok, Lu Gue FOMO. kenapa lu bisa ngomong itu? Gara-gara tahu. teman-teman lo Pesantren. pesantren. Enggak, pengen aja jauh dari orang tua. Sorry. Oh lu segitunya. Mungkin pengen karena Pengen kita kecil kebebasan. pengen kebebasan. Iya. Gue juga sama berpikir kayak gitu dan terlebih Ya, gua sepupu ketemu gue emak gua yang bener-bener seumuran sama gue dia pesantren 6 tahun. Anjing. SD bener-bener dari 6 tahun, dari Cok. dari kelas 1 sampai kelas 6 dia SD. Dan dan pesantren itu pesantren yang bermasalah itu yang pernah viral banget itu pesantren di situ. Yang ajaran itu salah. Iya, itu. Lanjut Kak. Tapi pas di situ dia nggak kenapa-napa. Oh lu pernah cerita ini? Saudara lu kan? Iya. Internal. Sorry, terlalu dekat. Nah, balik lagi ke masa kecil. Berapa menit tadi tuh? Kan berapa menit enggak tahu. Oh, Ngomong gue pesantren tahu. doang. Pesantren. Gue tahu. Apa masa kecil yang pengen lu Oh enggak. Pengen lu ubah. bukan lu ubah, pengen lu lakuin. Oh, iya, gua. Kan tadi lu masa kecil yang jadi maksudnya masa kecil yang Jadi trauma. cerita masa Terus, kecil, ingat cerita terus. masa Oh, kecil cerita masa doang. kecil, iya, benar. Sekarang tuh apa yang pengen lu lakuin? Gue punya. Kalau misalnya gue bisa balik ke masa lalu gitu. Mm-mm. Oh. Kayaknya gue mungkin jawabannya hampir sama kayak lu tadi ya. Maksudnya kayak mencoba dan explore banyak hal. Kalau gue ngerasanya jadi tuh dulu tuh bisa dibilang ya gue mencoba banyak hal. Tapi karena gue mencoba banyak hal itu jadinya gue nggak menekuni satu hal yang benar-benar gue tekunin gitu loh. Jadi gue kayak bisa expert di satu bidang. Nah gue tuh pengen kayak gue banyak hobi sejujurnya. Kayak gue suka Diving? olahraga. Iya maksudnya kayak gue suka main basket, gue juga suka lari. Terus gue suka jalan-jalan kayak gitu-gitu. Tapi kayak itu semua tuh gue lakuin secara berbarengan tanpa gue fokus ke satu hal gitu Yeah. loh. Jadi kayak gimana ya? Banyak orang bilang mending lu nekunin satu hal dan lu expert di bidang itu dibanding lu cobain banyak hal tapi lu nggak ada yang Nggak ada yang expert. menonjol gitu loh. Kayak banyak itu cuma banyak orang yang tapi gue merasakan itu juga sih gitu. Jadinya kayak ya itu semua ya udah jadi angin lewat aja buat gue gitu. Apa satu hal yang pengen lu tekunin kalau misalkan bisa? Mungkin jadi Model. pemain musik. Iya. Karena lu bisa main gitar kan? Iya, gue bisa main nih gue bisa main gitar tapi gue jadinya pengen banget jadi musisi. Tapi itu nggak pernah kesampaian di gue. Gue cuma berpikir doang dalam diri gue gitu. Dan gue udah pernah ngomong ke ibu gue sampai dibeliin gitar terus gue udah mau dimasukin les musik gitu kan. Tapi gue ngot-ngotan waktu itu gitu kayak cuma berapa minggu doang jadi nggak ya udah gue nggak expert gitu gue cuma jadi ya udah gue cuma ini basic itu basic gitu kalau misalnya gue bisa balik ke masa lalu gue pengen menekuni itu mungkin gue sekarang udah jadi gitaris Hindia Nggak duduk di sini lu. iya sama kalian kayak Gak level ya kita. gak lu ada ya. terus kayak ceri Itu Kayak mulu, ini anjing. dong, kayak suara di Capek banget gua di salah satu SG suara.
Salah satu apa? Story siapa anjing? Lo. Emang gue ngapain? Gak bisa. Kalau lu, Ci? Kak, tapi gue baru ingat lagi. Apa? Gue jadi punya satu, ini trauma gue sampai sekarang. Asik. Tiba-tiba ingat traumanya dia. Enggak, gue karena baru ingat karena terlalu mungkin kecil gue bingung kali ya. Gue bingung. enggak sih, Gue Ci. siapa? Tadi lu sama trauma lu Tadi sendiri ya? Gue di mana? Kecil lu bingung. Menurut gue sampai sekarang. Ci. Iya, itu juga. Jadi gini, tapi ini agak sensitif, gue gak masalah sih. Asik. Karena gak akan Sensitif nonton ke juga. keluarga lu. Apa Iya. deh? Oke. Jadi gue baru ingat ternyata gue setakut itu sama bokap gue. Nah, gara-gara gue takut sampai gue itu nggak pernah mau dianterin les sama ayah gue. Karena ayah gue tuh suka ngegeber-geber orang di jalan gitu loh, Kak. Wow. Oh, Nah, itu tuh jagoan. Untuk karena dia emosi. Oh, karena emosi. Gak tau, emosi setipis gitu, Kak. Oh, Kayak oke. anjing emosian. Oh, gue Nah, terus karena dia suka ngeber-geber motor dia, jadi gue kalau mau berangkat les, gue akan bilang gak usah dianterin, gak apa, mau jalan kaki. Oke. Karena saking gue takutnya gitu sama bokap gue, karena gue takut aja dia emosi di jalan ataupun apapun itu. Nah, terus tiba-tiba, maksudnya gue baru nyadari bahwa trauma gue atas kayak bokap gue suka marah-marah ataupun kayak ngelakuin sesuatu yang kayak barang gitu. Dia nggak pernah main fisik ya, tapi kayak barang gitu. Dilempar. Iya, dilempar. Itu tuh kayak menjadi kalau gue jadi agak sedikit kalau buat ketemu laki-laki tuh emang bener-bener kayak yang dia kayak gini gak ya gitu. Bukan masalah pikinya anjir. Maksud gue tentang kadar emosinya gitu loh. Karena Dipatahin mulu lagi orang ngomong. Tahu ya? semuanya gak picky, ya picky juga sih. Maksud gue kayak buat kadar emosi tuh kayak Aku sendiri gue gak pikir tapi gue pikir juga sih. Ya lu gak usah bunyi. iya kayak kadar emosi. Jadi gue harus melihat banget gitu loh Bodoh. seseorang. Bodoh. Sampai kadang bisa kayak gue jadi Ambil deg-degan itu. kayak gitu loh. Jadi takut gitu, kayak suka tremor gitu. Karena kalau gue takut sama orang ya kayak Bro. kejet gitu. Itu yang gue baru inget. Sorry. Ya. Anjing takut sama bokap sendiri. Tapi emang didikan lo kerasa apa enggak sih kalau Fael gue tahu sama bokapnya sesantai. Enggak sesantai itu. Maksudnya lo masih bisa ngobrol karena gue juga yang dulu kayaknya kalau dibilang sama keluarga lumayan jauh sih. Karena kayak ya udah pulang tidur, apalagi SMA ya. Nah itu tuh masa-masa kayak gitu tuh kayak yang pengen diri ya? pengen gue lakuin lagi ya. Gue sampai orang tua gue dipanggil sama wali kelas gue dulu SMA. Gara-gara lu bandel. Enggak tuh wali kelas gue tuh ngomong, emang Rafli nggak pernah cerita apa-apa ya gini-gini. Kayaknya dia Kasian deh si menutup Rafli. diri gitu-gitu Perasaan anjir. lu bacot mulu anjing. Tapi dari Nah dulu, biasa gue tuh bacot sama temen-temen. tapi temen-temen kalau sama lu di yang rumah, nyaman doang ya? lu kalau di rumah kita tahu lu bawel banget ya. Nah, lu kalau di rumah itu lu juga menunjukkan gak kebawelan lu, apa lu di rumah yang tipikal diem beda gitu. Nah dulu tuh gue yang kayak lebih banyak waktu di kamar. Jadi sendiri gitu ya. Iya di kamar doang, paling disuruh iya ya udah berangkat gitu. Nggak pernah yang mah ini nggak. Sekarang kayak kuliah tuh baru bisa kayak gitu sih. Mah nanti gini mah gini gitu. Baru bisa ngomong ayo gimana yuk gini gitu. Kayak ngajak dulu tuh sekedar ngajak kayak ya dulu tuh kayak sekedar mah kesini mah cobain ini tuh gak pernah. Bahkan terbuka itu ya. Iya bahkan kayak berdua di mobil sama bokap aja tuh gue nggak pernah ngobrol. Gue baru bisa nih gue inget banget momen gue baru bisa nyanyi bareng bokap gue di mobil bareng berduaan nyanyi lagu Iwan Fals tuh pas gue kuliah semester 4 pak. Anjir. Dan ngobrol gitu sampai sekarang baru bisa kayak ngobrol gitu. Karena Sama gue sih. ngerasa gue nggak tahu ya mungkin gue nggak menyalahkan orang tua gue nggak menyalahkan kayak gimana tapi gue tuh nggak suka kayak gue udah kuliah gue udah SMA tapi gue tuh selalu kayak lu tuh anak kecil gue nggak dengerin omongan lu kayak gitu. Paham gue. Kayak gue ngobrol ini udah anak kecil Padahal lu bisa gitu. semuanya ya, Kak. Kayak akhirnya gue bisa semuanya gara-gara ya akhirnya sendiri gitu. Oh iya juga ya, bener karena lu ngulik sendiri. Iya, kalau gue nggak banyak Akhirnya tahu explore karena gue nggak mau ngulik.
kayak sekedar gue bakal jadi pelajaran gue buat anak gue nanti sih sebenarnya. Asik. Buat keluarga kecil lu. Buat Keluarga imut. keluarga kecil. Keluarga atau kecil. ponakan gue lah siapapun. Oke. Itu tuh kayak sekedar misalkan Sorry. kayak gue tuh nggak diajarin, gue tuh nggak dikasih tahu kenapa kayak apa namanya, gue akil balik tuh tanda-tandanya apa aja. Terus apa namanya, gue lupa lagi namanya. Apaan? Oh, kayak Mimpi misalkan, basah. ya lu mimpi basah terus misalkan lu mimpi basah, kebalik terus lu diajarin kayak enggak, mandi wajibnya tuh kayak gini. Itu yang bakal nanti gue terapin banget sih, karena gue nggak mau ngulangin kayak gue jadi nggak tahu apa-apa gitu loh. Paham gue. Kita belajar. Ya gitulah. Jadi kayak gue baru tahu ya itu, gue baru tahu mandi besar aja tuh kayak SMP kelas 3. Karena kan ya di SMP cuman kayak nggak diajarin tata caranya gitu-gitu loh, dan orang tua gue juga nggak ngajarin tata caranya kayak gimana. Akhirnya ya searching sendiri, Lu cari belajar tahu sendiri. sendiri. Iya kayak gitu sih. Apa-apa kebanyakan lu tahu karena lu belajar sendiri. Kayak banyak deh yang pengen dilakuin. Lu yang ngerti. Kalau ditanya mah gak mungkin habis pasti ya. Ada aja bisa di list gitu. Kalau Kak Tufel gimana? Tapi gue sama kayak Bebek sih. Gue sekarang deket sama orang tua pas sudah gede-gede. Soalnya pas SMP, SMA, kuliah gitu-gitu. Malah kuliah tuh yang jadi Bronx. Bronx lah anjing. Karena kan itu jatuhnya udah remaja. Iya, menuju cuman dewasa. tuh kayak lagi menikmati masa-masa kuliah gitu loh. Oh, Jadi lo kayak kuliah, main, pulang, tidur, besok kayak gitu lagi. Sampai akhirnya lo gak ada waktu untuk di rumah. Di rumah lo cuman kayak nugas doang, habis itu besoknya ya kuliah lagi gitu. Dan kalau misalkan dia mau diulang juga, gue kayaknya gak mau jadi gengsian ke orang tua. Tapi susah sih pasti Iya, semua itu anak juga sih. susah. Iya. Ya, sampai sekarang pun Ya masih mungkin semua orang susah. kayak gitu ya, cuman gue pengen gak gengsian aja. Pengen gak malu untuk pengen gak malu untuk ngomong makasih dan maaf. Oh, iya itu juga sih. Gue tuh mungkin- berani ngomong makasih sama maaf tuh di chat anjing. Dulu tuh Gua tuh gengsian, Cok. gue tuh dulu sampai kayak misalkan lu zaman dulu tuh masih ada ini kan, muasabah tuh, muasabah. Oh ya nangis-nangisan ya? Iya, yang bayangkan. Ingat bayangkan orang Gue tua pernah tuh, kamu. gue pengen chat di depan pulang dari rumah. bendera Iya, gitu-gitu. kuning. Bapaknya masuk Golkar. Ya. Anjing, bersyukur bapak. Anjir orang partai. Ternyata orang Banyak partai. duit nih gue. Kayak gitu-gitulah. Nah, Paslon, sorry. gue tuh dulu nangis pas muasabah itu bisa nangis kejer banget, tapi setelah itu gue nggak berani ngechat minta maaf. Oh, kalau gue bedanya waktu itu gue langsung, Bu maafin Dava ya gitu-gitu Gue anjing. nggak berani, gue Oh. gengsi banget. Gue kayak- gue karena kebawa suasana kali waktu itu ya. Gue kayak pengen ngechat, ntar responnya gini lagi Oh, gitu. lo udah overthinking duluan. Iya. Ngerti. Jadinya kayak ini sekarang baru kayak kalau misalkan bahkan kalau misalkan gue butuh bantuan aja tuh kadang gue minta maaf dulu ke bokap gue kayak, Pak maaf nih, Rafli boleh minta bantuan gak gitu. Bisa jemput Rafli gak Pak di Cawang? Gitu. Kok cawang nambo? Rafli boleh di Cawang, Muki ya. Aduh. Tipis. Siapa tuh? Kaki lau. Sekarang aja kayak, Pak Lu merebut. Rafli boleh bareng gak? Dari Gue Cawang. berani gitu. Dulu tuh gue kayaknya gak seberani kayak, Cawang gue Sentral. kalau mau bareng gimana ya gitu-gitu. Kayak gue ngerasa apapun bisa gue selesaikan sendiri anjing. Ya, yang Pada akhirnya lo merasa kayak gitu. Kayak kok gue gini banget ya gitu. Oke. Fair. lu Fair enough. Enggak tadi udah jing. Tapi Gitu doang. tapi kenapa Gitu aja. pasti kalau masa kecil pasti semuanya tertuju tentang orang tua sih. iya sih. Karena kan lingkungan pertama lu. Iya. Iya. Dan lu bisa jadi diri lu sekarang dengan sifat lu sekarang kan ada Kaitannya. pengaruh dari Iya. orang tua juga. Bener. Bener-bener. Tapi gue juga ngerasa gitu juga. Kayak lu misalkan gue nggak tahu siapa ya, maksudnya kayak bisa jadi nih karena orang tua lu orangnya meledak-meledak apa segala macem. Nah lu jadi ngikutin orang tua lu ketika lu sesuatu nggak lu bisa dapatkan, lu akhirnya meledak-meledak juga. Iya. Kan kayak gitu, maksudnya kita ngelihat orang tua kita juga seperti apa kan. Dan banyak anak yang belajar karena dari ya apa yang dia dapatkan dari rumah. Iya. Tapi Pelajaran termahal, bro. Pelajaran termahal bener. pengalaman. Anjing. Terus pakai anjing. Anjing. Gue pengen nanya sih, kalau misalkan kalian bisa milih, kalian pengen maksudnya ini bukan soal mati ya. Soalnya pertanyaan gue adalah kalian pengen hidup di masa apa? Masa-masa terindah kalian. Paham gak maksud gue? Paham kan? Kalau maksudnya hidup di
masa di umur berapa? Iya, kayak gitu. Pengen kayak kalau lu bisa nikmatin umur misalkan. Iya, kalau lu bisa range- nikmatin umur lu yang segitu selamanya, lu pengen di umur berapa dan kenapa? Dan ada apa? Gua kayaknya umur 19 sampai 21 sih. Pas Kenapa? kuliah. Pada saat itu. Pas kuliah itu. Pas kuliah. Iya. Atau enggak ya 18 lah, 18 sampai 20 lah. Lulus SMA. Karena pertama kayaknya udah 17 di atas 17 ya. Jadi gue bisa explore lebih luas Iya. banget. Terus sama mungkin di umur segitu tuh gue udah mulai, gue tuh dulu kan mulai cari-cari, maksudnya gue dapat freelance terus gue ikut-ikut orang kerja itu dari umur 16 tahun kan. Jadi udah tahu rasanya dapat uang terus bisa beli ini apa segala macem. Jadinya ya itu sih apa namanya di 18 sampai 20 itu bisa explore apa segala macam, terus bisa nikmatin ini banget, terus masih muda-mudanya, Iya. masih seger-segernya, berat badan masih ideal. Lu kan jangkis dulu anjing. Kurus sekali anjing. Iya dia kurus banget. Beh, mau liat gak foto dia lagi megang KTP? Apa yang foto Megang apa yang KTP. Megang video KTP. itu? Oh yang bikin Video nyanyi. Yang bikin Iya, rekening. BCA ya? Iya, rekening. Gue bilang aja, judol nih. Dulu zaman itu ada judul. Gak ada makanya. Pinjol. Jol. Kalau lu Ci, Apaan Kak? kalau lu dulu dah. Kalau gua kayaknya SMP SMA jawabannya? sih. Gue juga. Soalnya pas SMP tuh gua kayak belum ada beban gitu loh. Belum ada beban, kayak cuman PR-PR doang. Oh ya Sama balik. ocehan-ocehan orang tua. Yang tadi gue bilang. Kenapa gua anggap itu ocehan kan, Bang? Karena tuh waktu itu tuh gue bener-bener yang kayak enjoy my life banget gitu loh. Iya cuma makan. Makan, main Pulang, PS, iya, tidur, pulang. disiapin makan, iya, dia makan, iya, mandi. gitu-gitu. Nah, Kalau kenapa mau sampai jajan, SMA? Karena pas transisi SMA ke kuliah, itu gue kayak udah mulai merasakan semi struggle kehidupan. Oh udah mulai kayak kok gini banget ya. Ternyata nyari kuliah itu nyari kampus tuh susah gitu-gitu. Oh, lu nyari kampus sendiri? Nyari kampus sendiri, kayak merasa gue kayak mikir nih pasti kalau nyari kerja lebih susah lagi nih gitu. Paham nggak? Iya paham. Ya gitu. Jadi ya menurut kayaknya under 17 sih kalau gue. Yang pengen gue 1 sampai 16 berarti. Nah ngomongin, gue cerita sedikit nih ngomongin dia nyari kampus sendiri. Gue ingat kayak gue dulu tuh nyari SMA juga sendiri. Enggak, bokap nyokap tuh nggak yang kayak nih cobain sekolah ini, nih cobain sekolah ini. Maaf, aku nggak relate. Gue datang sendiri, gue daftar ulang sendiri. Bahkan gue wisuda, bokap gue datang, terus gue turun panggung, bokap gue balik. Gue balik sendiri. Oke. Jadi kayak nggak bareng-bareng gitu loh. Dan gue SMP aja, gue lulusan SMP. Bokap gue mau umroh kan. Jadinya bokap gue cuma nganter terus balik. Udah kayak anjing gue wisuda lulusan SMP sendiri, terus gue nyari SMA sendiri. Gue bahkan sampai gue nyari kampus tuh sendiri. Ya gue udah ngerasa kayak makanya itulah balik lagi kayak gue bisa menyelesaikan apa-apa sendiri. Iya paham gue. Mungkin bokap lu pingin lu merasa Mandiri. bisa apa-apa Laki sendiri. kali, laki. Iya, ya mungkin ada stigma kayak gitu ya. Iya. Laki gitu. Laki. Laki. Kalau lu Loki. Jujur gue nggak tahu Kak jawaban gue. Karena menurut gue di setiap umur gue itu ada perubahan besar gitu loh. ya pasti. Iya Manusia pasti. Maksudnya kayak yang Ya, pengen pasti. banget lu ngerasa di saat itu lu bahagia gitu lu. Bahagia betul. Wah gitu. Kuliah kali ya? Kuliah. Iya kuliah. Kelihatan sih. Karena kuliah gue cuman kayak ya gue bikin tugas, tapi tugasnya berkelompok. Kerjaan gue nginep-nginep, main, pulang, kayak gitu doang. Ya lebih ke teman-teman berarti ya. Iya, Oke. kayak udah. Kebebasan dia. Freedom ya, freedom banget ya. Kayaknya mah kayak Freedom speech. karena ya dia kan apa-apa Apa? kayak mungkin dilarang. gitu Iya, iya nyokap lu. Jadi benar-benar. Gue bisa pulang dari main sama teman-teman kampus gue jam 4 pagi nongkrong. Terus gue ngeliat orang mau subuhan, gue kayak anjing dia mau subuh gue baru balik main gitu. Jadi Lu gue bisa kayak pernah pulang subuh? iya dulu gue kampus kayak gitu. nah jadi terus Beneran kayak gitu. Gak capek lu. nyokapnya nggak orang tua lu nggak marah gara-gara Karena lu dia nggak tahu. lu nggak tahu dia orang tua lu nggak tahu kalau lu nongkrong kan. Iya, Lu bilangnya iya ada tugas kuliah Iya gitu. ada tugas kuliah, jadinya iya produksi sampai malam gitu doang.
Padahal gue main nongkrong sampai jam 4 subuh. Jadi kebebasan bro. Tuti juga lo ya. Kok gue tuti enggak lah. Uniko. Apa tuh? Usaha nipu kolot. Terus lu kalau lu? Kalau gue masa bahagia, mungkin pas gue SMP ke bawah ya, SMP turun. Ya kenapa monyet? Apa? Karena pada saat itu masih ada bokap gue. Oke. Oke. Udah, sampai situ aja. Oh, kok lu gitu reaksi lu? Gimana reaksinya Gimana dong? anjing? Ya tadi gue gak fokus dikit bacot. Dia nggak tahu. Iya. Lu denger gak anjir? Iya, oke, denger. Nggak lanjut aja. Iya, Lanjut aja. paham. Kayaknya gak ada habisnya kalau ngomongin soal Masa lalu. masa lalu, masa kecil. Saya kalau masalah gak usah dibahas-bahas Kak. Sebenarnya nggak, gua nggak setuju. Gua kadang sedikit nggak setuju sama orang yang bilang kayak enggak, masa lalu tuh nggak apa namanya, Nggak boleh diingat. nggak boleh dibahas, ya nggak Oh, boleh gue ingat. diingat, nggak boleh dibahas. Mungkin menurut gua boleh aja, tapi jangan terlalu banyak porsinya daripada lu ngebahas masa depan lu. Bahas boleh tapi jangan stuck. Iya, Oh, is, jangan kacau bahasa lu, gacor terjebak di habis. situ. Jangan terjebak di masa lalu. Jadi lu Terjebak tetap nostalgia. masa lalunya tetap lu ambil yang baik-baiknya, tetap dilanjutin, yang buruknya jadi perubahan lu untuk di depan. Betul Kacau. aja. Sebagai Ingat kata Soekarno kawan. Gerakan lu. Jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah dibuat oleh yang menang. Kalau yang kalah, Tertindas lah. Iya. Bye.